Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Fajriatul Anissa, NIM 18140800031 dari jurusan Tadris IPA Fisika, UIN Imbam Bonjol Padang, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampuh Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Kali ini saya akan membahas tentang komponen bab 1. Pembahasan pertama, isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Isu adalah topik yang sedang hangat diperbincangkan, sedangkan kontemporer adalah memiliki arti kekinian atau tren. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Dan solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Memperhatikan fenomena-fenomena kontemporer bangsa ini, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap dan usaha proaktif, antara lain menata kembali kurikulum pada jenjang persekolahan, secara terus-menerus berupaya meningkatkan profesionalitas guru, memperluas akses di semua jenjang pendidikan, serta mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran berbasis kajian. Kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Berdasarkan pendapat Dr. Julian Sahnur, dapat disimpulkan bahwa dalam judul harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, menunjukkan sifat atau jenis penelitian. Yang kedua, menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian. Yang ketiga, menunjukkan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama. Yang ketiga, menunjukkan pada subjek penelitian atau unit analisisnya. Yang kelima, menunjukkan lokasi penelitian. Dan yang keenam, menunjukkan tahun penelitian dilaksanakan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan syarat dari sebuah judul sehingga dikatakan judul itu tepat dan baik adalah: yang pertama, judul dalam kalimat pernyataan bukan pertanyaan. Yang kedua, cukup jelas dan singkat. Yang ketiga, berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Contoh judul penelitian: pengaruh sarana dan prasarana terhadap hasil belajar peserta didik. Dasar-dasar penyusun latar belakang penelitian dari beberapa aspek. Yang pertama, landasan yuridis, yaitu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, dalam menuliskan latar belakang, kita harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang kita sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Hal itu sangat penting mengingat dalam membuat sesuatu tidak diperbolehkan untuk menentang peraturan atau hukum yang berlaku dan harus sesuai dengan peraturan yang telah ada. Yang kedua, landasan empiris, yaitu data-datanya nyata. Landasan empiris ini dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya yaitu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari kita melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, landasan teoritis, yaitu pendapat-pendapat ahli dalam memberikan argumen tentang sesuatu hal. Harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kita sampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan. Landasan teoritis ini dapat berupa pendapat ahli yang ada di buku. Yang keempat, penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang telah ada. Penelitian ini digunakan untuk mempertegas alasan kita memilih mengembangkan hal tersebut. Penelitian terdahulu bisa kita dapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah. Poin penting yang harus diperhatikan ketika menulis latar belakang. Yang pertama, kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Yang kedua, kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini
bisa berupa masalah, sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Yang ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti, baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Jika karya kamu punya kelemahan, dalam latar belakanglah kamu harus menjelaskan kelemahan tersebut. Yang kelima, tujuan penelitian, di mana kamu membahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Yang keenam, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Yang ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Dan yang kedelapan, solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menemukan dan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Contoh identifikasi masalah adalah berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa pada materi perkalian dan pembagian pada siswa kelas 3 SD Negeri Karangbloko 1. Yang kedua, rendahnya kemampuan berpikir kritis pada materi perkalian dan pembagian pada siswa kelas 3 SD Negeri Karangbloko 1. Selanjutnya, menjabarkan batasan masalah penelitian. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi, sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Fungsi dari batasan masalah yaitu yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, memfokuskan pada satu persoalan. Yang ketiga, jangkauan proses yang akan dibahas. Yang keempat, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Yang kelima, gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah ini. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah hendaknya sesuai dengan kemampuan peneliti. Yang kedua, sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditentukan. Yang keempat, batasan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti. Contoh dari keterbatasan masalah ini dapat dilihat pada contoh berikut. Selanjutnya, menjabarkan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah penjabaran dari identifikasi sebuah masalah dan pembatasan dalam sebuah masalah. Suatu rumusan masalah itu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian antara lain, yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Yang kelima, rumusan masalah hendaknya mampu memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data di lapangan. Yang keenam, perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya.
Ciri-ciri dari rumusan masalah yang baik dan benar. Yang pertama, rumusan masalah yang berkualitas dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, rumusan masalah jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, dapat memberikan petunjuk atau sebagai titik sentral dalam sebuah proses penelitian agar memungkinkan menampung data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam sebuah rumusan masalah. Yang keempat, mampu mengarahkan cara berpikir kita terhadap suatu permasalahan. Yang kelima, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Yang keenam, masalah yang dipilih harus memiliki visibilitas. Dan yang ketujuh, masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Contoh dari rumusan masalah yaitu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD Negeri Karangmloko 1 semester ganjil pada tahun 2015-2016. Menjabarkan tujuan penelitian. Secara umum, tujuan sebuah penelitian adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar. Menurut Sunaryati Hartono, menjelaskan 5 tujuan penelitian, yakni yang pertama, menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Yang kedua, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari peristiwa. Yang ketiga, menyusun teori, artinya mencari dan merumuskan dalil-dalil hukum atau hukum-hukum atau kausalitas mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain atau hubungan antara peristiwa dengan peristiwa yang lain. Yang keempat, membuat prediksi atau ramalan, estimasi dan proyeksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala-gejala yang akan timbul. Yang kelima, melakukan pengendalian atau pengarahan, yaitu melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan atau mengarahkan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala tertentu ke arah yang dikehendaki. Selanjutnya, menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yaitu pengujian terhadap teori tersebut dilakukan melalui penelitian empiris dan hasilnya bisa menolak atau mengukuhkan atau merevisi teori yang bersangkutan. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Untuk contoh dari manfaat penelitian dapat kita lihat pada contoh berikut. Menjabarkan spesifikasi produk. Produk harus dijelaskan sesuai dengan objek yang akan diteliti dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran, atau penelitian. Setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk lain, dan jenis objeknya meskipun di dalamnya dapat ditemukan komponen yang sama. Contoh dari spesifikasi produk adalah spesifikasi produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, e-learning yang dikembangkan sesuai dengan materi mata pelajaran IPA di SMP kelas 7. Yang kedua, e-learning dirancang untuk digunakan sebagai sumber belajar IPA secara mandiri dan fleksibel dengan berbasis web. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama, asumsi pengembangan. Dalam penelitian ini, media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi. Yang pertama, menurut Bloom, yang dikutip dari Muhammad Rohman, bahwa tujuan pembelajaran dapat terlihat dari bentuk perilaku yang ditampilkan siswa dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Komputer teknologi Risis menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar.
Tetapi, orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Dengan menggunakan multimedia dapat menyajikan informasi yang sekaligus dilihat, didengar, dan dilakukan, sehingga multimedia sangatlah efektif untuk menjadi alat yang lengkap dalam proses pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan pengembangan. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini, terdapat beberapa keterbatasan antara lain. Yang pertama, penelitian yang dilaksanakan hanya terbatas untuk subtema daur air. Pada penelitian ini, pengembangan media pembelajaran hanya sebatas pada pengembangan multimedia. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Menurut Wahab, definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Cara membuat definisi operasional. Yang pertama, what? Kegiatan apa yang dilakukan oleh peneliti agar variabel yang didefinisikan terjadi? Yang kedua, siapa subjek yang dikenai sasaran, yaitu ada penjelasan tentang subjek penelitian atau responden. Yang ketiga, how? Bagaimana variabel yang didefinisikan beroperasi, yaitu penjelasan tentang cara menyimpulkan data. Misalnya dilakukan dengan pengisian kuesioner, observasi, wawancara, dan lain-lain. Yang keempat, pengelompokan hasil penilaian atau satuan hasil penilaian variabel, yaitu penjelasan tentang skala data pengukuran variabel, misalnya menggunakan skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang keempat, ciri yang nampak dari variabel yang didefinisikan, yaitu penjelasan lebih lanjut tentang kategori berdasarkan skala pengukuran variabel yang digunakan. Bila menggunakan skala nominal atau ordinal, maka perlu didefinisikan masing-masing kategorinya. Untuk contoh dari definisi operasional dapat dilihat pada contoh berikut. Sekian pembahasan dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.